Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk. Regina, apa kabarnya Regina? Alhamdulillah baik. Baik ya. Begini Regina, tadi di saat Bapak menerangkan pelajaran di depan kelas, Bapak lihat Regina tersenyum-senyum sendiri sambil mendengarkan musik. Ternyata Regina main HP. Mengapa Regina lakukan hal itu? Ya, Pak. Maaf, Pak. Tadi saya merasa kantuk dan kepala saya terasa sedikit pusing. Makanya saya bermain handphone, Pak. Oh, begitu ya. Apa ada alasan lain, Regina? Sebenarnya saya tidak ingin bermain HP di dalam kelas, Pak. Tapi saya tidak tahan dengan rasa kantuk saya karena semalam saya tidur telat karena membantu ibu saya untuk menyiapkan gorengan untuk paginya, Pak. Karena itu saya merasa kantuk dan bermain handphone di dalam kelas. Oh, begitu. Emangnya Ibu Regina kerjanya apa? Ibu bekerja sebagai penjual gorengan keliling, Pak. Karena 1 bulan belakangan ini ayah tidak bekerja karena beliau sedang sakit. Oh, berarti ayahnya sedang sakit. Baiklah Regina, Bapak paham setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu wajar sebagai manusia. Tapi di sini Bapak ingin kita mencari penyelesaiannya bersama, memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Di satu sisi, kamu mungkin benar alasannya mendengarkan musik untuk menghilangkan kantuk, tetapi di satu sisi lain, saat ini kan kita sedang belajar. Dan hal itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kamu paham kan maksud Bapak, Regina? Paham, Pak? Oke. Begini Regina, tadi Bapak lihat Regina sangat asik sendiri sambil menggoyang-goyangkan kepala. Mungkin Regina merasa tidak dapat mengendalikan rasa kantuk karena Regina kurang tidur semalam membantu ibu untuk menyiapkan jualan. Karena ayah lagi sakit dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah. Makanya Regina mendengarkan musik. Bapak sangat paham sekali apa yang Regina rasakan. Regina patut bangga pada diri sendiri karena Regina masih memiliki kedua orang tua, masih bisa bersekolah, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Namun, hal yang Regina lakukan tersebut merugikan diri Regina sendiri. Regina akan melewatkan materi-materi baru yang sedang Bapak sampaikan. Apakah Regina paham apa yang Bapak sampaikan? Iya, Pak. Paham, Pak. Sekarang Bapak mau tanya sama Regina. Kira-kira Regina masih ingat tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Iya, Pak. Masih ingat, Pak. Kira-kira keyakinan apa yang belum Regina tunjukkan dari sikap yang sudah Regina lakukan tadi? Kita harus menghormati guru dan sesama teman, Pak. Oke, benar sekali. Apakah dengan bermain HP, mendengarkan musik saat guru menerangkan pelajaran di depan kelas itu sudah menghargai guru dan sesama teman? Tidak. Ya, mungkin Regina berpikir bahwa dengan mendengarkan musik akan dapat menghilangkan rasa kantuknya. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa Regina lakukan untuk menghilangkan rasa kantuknya. Mungkin bisa Regina permisi agak sebentar melihat pemandangan di luar, atau bisa mungkin berwudu ya, melakukan sholat duha. Kan sekarang kita sedang waktunya duha. Jadi bisa banyak hal yang bisa Regina lakukan selain dari mendengarkan musik dan bermain HP. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha, melihat pemandangan di luar sebentar, semua itu akan membantu Regina untuk menghilangkan rasa kantuknya. Bagaimana menurut Regina hal yang Bapak sampaikan itu? Iya, Pak. Ya, nah sekarang Bapak ingin kita selalu mengingat dan menerapkan keyakinan
dan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa yang harus Regina lakukan setelah ini kira-kira, Regina? Ya Pak, saya minta maaf telah melakukan hal seperti tadi dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak. Oke, baiklah, permohonan maaf yang Regina sampaikan Bapak terima. Sekarang silahkan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran dengan teman-temannya dan lakukan apa yang Regina sampaikan tadi. Tidak hanya di jam pelajaran Bapak, tetapi untuk semua mata pelajaran. Ya Pak, saya akan mematuhi keyakinan kelas kita Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Semoga Regina menjadi orang sukses nanti ya. Semoga menjadi anak yang dapat membuat orang tua Regina bangga akan prestasi Regina. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Siang, silakan duduk. Arifah ya? Iya Pak. Gimana kabarnya Arifah? Alhamdulillah baik Pak. Begini Arifah, sudah 2 minggu ini Bapak perhatikan pada jam pelajaran Bapak, Arifah 2 kali datang terlambat. Apakah benar begitu? Benar Pak. Mengapa Arifah lakukan hal itu? Apakah Arifah terlambat bangun? Tidak Pak. Sebenarnya saya datang terlambat itu karena saya paginya harus mengantarkan adik saya dulu ke sekolah Pak. Memangnya sebelum ini yang mengantarkan adik Arifah itu siapa? Selama ini yang mengantarkan adik saya ke sekolah itu ibu saya Pak. Sekarang ibu saya tidak bisa mengantarkannya karena ibu saya harus mengantarkan ayah saya berobat ke rumah sakit Pak. Beliau sudah sakit selama 1 bulan ini Pak. Oh begitu ya. Kira-kira Arifah tahu nggak
apa yang Arifa lakukan itu adalah sesuatu yang salah? Iya Pak, saya tahu itu salah Pak. Baiklah Arifa, Bapak paham tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak sendiri pun juga begitu, pernah melakukan kesalahan. Tapi di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak ingin kita mencari penyelesaian bersama, memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini agar kedepannya Arifa tidak terlambat lagi. Iya Pak. Begini Arifa, kan Arifa sudah 2 minggu ini 2 kali dengan Bapak terlambat datang ke sekolah. Bapak paham, Arifa pasti punya alasan kenapa melakukan hal ini. Bapak sangat mengerti kondisi yang Arifa alami saat ini. Bapak bangga dengan Arifa, sangat perhatian kepada keluarga, terutama kepada kedua orang tuanya, kepada adiknya. Namun, tindakan yang Arifa lakukan tersebut akan merugikan diri Arifa sendiri. Paham Arifa? Iya Pak, terima kasih Pak. Begini Arifa, sekarang Bapak mau bertanya kepada Arifa. Masih ingatkah Arifa tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Masih Pak. Apa kira-kira keyakinan kelas yang belum Arifa tunjukkan dari sikap Arifa itu? Hadir di kelas 5 menit sebelum bel berbunyi Pak. Ya, benar sekali Arifa. Apakah dengan Arifa terlambat itu sudah mematuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Ya, karena Arifa harus mengantar adik dulu ke sekolah dasar, berarti Arifa harus lebih awal berangkat dari rumah sehingga Arifa tidak terlambat datang ke sekolah. Bagaimana menurut Arifa hal seperti itu? Iya Pak, besok saya akan berangkat lebih awal Pak. Nah, sekarang Bapak ingin kita selalu mengingat dan menerapkan keyakinan dan kesepakatan kelas kita. Apa yang akan Arifa lakukan setelah ini kira-kira Arifa? Iya Pak, saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan kemarin Pak. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Baiklah, permohonan maaf Arifa Bapak terima. Sekarang silakan kembali ke kelas. Bapak harapkan Arifa konsisten dengan apa yang sudah Arifa sampaikan tadi ya. Iya Pak, saya berjanji akan mematuhi keyakinan kelas kita Pak. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Semoga Arifa menjadi orang hebat nantinya. Amin, terima kasih ya Pak. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Iya, silakan. Hai, saya Regina Fianti, siswa kelas 11 Tata Busana SMK Negeri 1 Cirebon. Saya merasa sangat senang belajar dengan Pak Arif ketika mempraktikkan segitiga restitusi. Pak Arif sangat memahami karakter saya sebagai peserta didik untuk saat sekarang ini. Ketika siswa melakukan